yourself. What a wonderful world. What a wonderful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gabriela Afriza Ayu dengan NIM 2004-2016 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri SAP MPA. Trias Politika. Trias Politika merupakan teori yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kekuasaan ini bertentangan dengan zaman feudalisme, di mana pada zaman itu adanya pemerintahan kerajaan yang dimana seorang raja yang membuat sendiri undang-undang, menjalankannya dan menghukum segala pelanggaran atas undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut. Setelah pecahnya Revolusi Prancis pada tahun 1789, barulah muncul Trias Politika yang dipelopori oleh Montesquieu, di mana Montesquieu membagi 3 kekuasaan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini bertujuan untuk membuat undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini bertugas untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili undang-undang. 3 jenis kekuasaan menurut Montesquieu. Yang pertama yaitu kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan. Yang kedua, kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan. Dan yang ketiga, kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Ada 3 perbedaan penafsiran teori ini. Yang pertama yaitu ada di Amerika Serikat, di mana pemisahan kekuasaan yang tegas, pemisahan organ-organ lainnya dengan sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan di Eropa, tepatnya di Eropa Barat, organ yang satu dengan organ yang lainnya terdapat hubungan timbal balik dengan sistem pemerintahan parlementer. Kemudian juga ada di Swiss. Di Swiss ini badan eksekutif hanyalah badan pelaksana dari apa yang digariskan badan legislatif dengan sistem pemerintahan referendum. Pemisahan kekuasaan menurut Gabriel Almond. Ada 3 pemisahan kekuasaan menurut Gabriel. Yang pertama yaitu rule making function, yang kedua rule application function, yang ketiga rule adjunction function. Rule making function. Rule making function berwenang merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum dengan jalan menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh masyarakat. Badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan public policy dan menuangkannya di dalam undang-undang. 2 jenis perwakilan menurut C.F. Strong. Yang pertama yaitu perwakilan politik. Perwakilan politik ini terjadi karena adanya pemilu atau pemilihan umum. Yang kedua yaitu perwakilan fungsional. Perwakilan fungsional ini dengan menggunakan mekanisme pengangkatan. Ada 3 hakikat fungsi legislatif. Yang pertama yaitu upaya mencegah terjadinya absolutisme pemerintahan. Yang kedua, adanya unsur pengawasan atau check and balance dan mendampingi lembaga eksekutif. Yang ketiga, adanya fungsi kontrol, yaitu tertib, teratur, sustainable, efektif, dan efisien, atau disebut juga dengan planning, progress report, and decision atau action. Fungsi dari badan legislatif. Lembaga legislatif memiliki tugas untuk membuat undang-undang. Adapun contoh lembaga legislatif antara lain yang pertama yaitu meliputi DPD,
DPR, dan MPR. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa tugas, diantaranya yang pertama yaitu mengajukan rancangan undang-undang dasar yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah, serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Lembaga yudikatif. Pengertian lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertujuan untuk mengadili penyelewengan atas peraturan perundang-undangan secara luas serta bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sistem lembaga yudikatif negara demokratis. Yang pertama yaitu sistem common law atau negara Anglo-Saxon. Kekuasaan lembaga yudikatif di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum perdata, hingga saat sekarang ini terdapat dualisme. Yang pertama yaitu sistem hukum adat. Yang kedua, sistem hukum Eropa Barat. Lembaga yudikatif dalam era reformasi di Indonesia. Lembaga yudikatif di era reformasi sudah banyak mengalami perubahan. Perubahan ini sejalan dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 ayat 2 yang menetapkan bahwa lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tun, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Wewenang lembaga yudikatif menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah mengadili kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu menurut pasal 24A ayat 1. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Terdapat dalam pasal 24C ayat 1. Yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Terdapat pada pasal 24B ayat 1. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.